Pada pilpres kali ini, menurut saya masing-masing capres, masing-masing paslon memiliki janji setidaknya minimal satu orang satu janji yang sangat sulit untuk diwujudkan, ya. Kalau untuk paslon satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, janji mereka yang bagi saya sangat sulit diwujudkan adalah pemberian cuti bagi suami yang istrinya melahirkan, cuti selama 40 hari. Ini janji sangat sulit karena pasti ditentang oleh perusahaan-perusahaan swasta. Mana mau kan orang perusahaan swasta kasih cuti 40 hari kepada suami lagi. Bukan si istri gitu. Sulit sekali. Kemudian dari paslon 2, Prabowo Subianto dan Gibran, janjinya yang sangat sulit itu adalah pemberian susu gratis dan makanan gratis pada siswa yang miskin dan ibu hamil yang miskin. Sulit sekali ini karena anggarannya pasti besar, dan ini pasti kemungkinan besar akan bentrok dengan DPR saat pengajuan APBN. Kemudian paslon 3 juga nggak kalah sulit janjinya. Dia ingin membuat pengadilan ad hoc kasus-kasus HAM berat, yang mana hal ini mungkin kelihatannya simpel dan wah ini kayaknya ini bagus, ini pasti mungkin, tapi sulit karena pasti akan ditentang oleh banyak orang yang kemungkinan terlibat dalam kasus-kasus tersebut, dan para yang terlibat dalam kasus-kasus HAM berat kemungkinan atau yang berkepentingan yang koleganya mungkin terlibat. Nah, itu menjadi petinggi-petinggi partai di semua partai-partai besar di negeri ini. Jadi sulit sekali, dan pengadilan ad hoc HAM ini belum pernah terwujud sejak era reformasi. Belum pernah. Jadi semua sulit, tapi ketiga janji ini sangat layak untuk diperjuangkan. Untuk cuti kepada para suami yang istrinya melahirkan 40 hari, ini hal yang sangat wajar. Ini sebenarnya singkat loh. Bulgaria itu setahun lebih setahu saya. Spanyol juga lama. Jadi sangat bagus janji ini dan sangat layak untuk diperjuangkan, janji dari Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Walaupun saya bukan pendukung mereka. Kemudian janji dari paslon 02 ini juga sangat bagus karena tujuannya adalah mencegah stunting, kemudian mencegah kematian pada ibu dan bayi yang di Indonesia ini sangat tinggi. Dan salah satu yang penyebabnya adalah masalah gizi. Jadi sangat bagus walaupun sulit, dan ini sangat layak diperjuangkan. Saya sangat senang dengan janji ini, dan Indonesia bukan yang pertama mewujudkan hal ini. Dan seingat saya juga dulu waktu saya masih SD ada pembagian makanan gratis di sekolah kami. Itu sudah program pemerintah, walaupun hanya sebentar. Jadi ini bukan yang pertama kali dilakukan Indonesia. Pernah dulu. Saya tidak tahu apakah itu hanya di wilayah saya saja, di kota Papua, Kabupaten Biak Numfor, atau mungkin juga di seluruh Papua seperti itu. Itu waktu di zaman-zaman setelah Krismon itu. Saya kelas 5 SD sampai kelas 6. Itu sekitar tahun 98 99. Ada pembagian makanan gratis seperti itu, kue-kue dibagikan zaman itu, dan bisa terwujud. Kemudian untuk pengadilan ad hoc HAM ini sebenarnya yang dari semua janji ini yang paling sulit, karena bahkan ketum dari Pak Ganjar sendiri, partainya Pak Ganjar saat menjadi presiden, Ibu Megawati saat menjadi presiden pun tidak mampu membuat pengadilan ad hoc HAM karena mendapat banyak tentangan dan tekanan. Tetapi janji ini sangat layak untuk diperjuangkan, sangat layak. Masalah janji-janji yang sulit, saya ingin kasih penjelasan tentang salah satu janji paling sulit dari Pak Presiden Jokowi dulu. Ini bagi yang di luar Papua ini nggak bakal ngerti soal ini. Jadi dulu Pak Jokowi berjanji akan membuat jalan trans Papua. Bagi yang nggak di Papua ini nggak akan tahu, tapi yang dari Papua pasti tahu sulitnya janji ini diwujudkan. Kenapa? Di Papua itu setiap wilayah itu adalah tanah adat dari suku tertentu. Kalau mau masuk situ, mau buka jalan di situ, mau masuk untuk berbisnis saja. Keluarga saya itu kami berbisnis bisnis kehutanan, bisnis hutan, hasil hutan bukan kayu, tepatnya bisnis masoi. Mau masuk saja banyak sekali proses adat, ada uang permisi.
Kalau kami lakukan kesalahan, ada uang denda, walaupun tidak melanggar aturan pemerintah, tapi salah bagi menurut adat mereka. Ada uang denda. Uang permisi itu baru uang permisi, belum uang ulayatnya. Ulayatnya tuh besar, hak ulayat. Belum nanti kalau mereka minta bagi hasil, itu belum. Jadi saat Jokowi bilang mau bikin jalan trans di Papua, itu semua orang di Papua bilang mustahil, nggak mungkin jadi, karena kalau begitu itu jalan trans lewat, berapa miliar uang permisi yang harus keluar, berapa miliar uang denda yang harus keluar. Pasti ada denda, nggak mungkin nggak ada, karena pembuatan jalan itu pasti ada yang ditentang oleh masyarakat adat, dan kalau mereka menentang, mereka meminta uang denda. Pasti nggak mungkin nggak kalau bikin seperti itu, iya kan? Kemudian uang ganti rugi, belum itu uang permisi, uang denda dengan uang ganti rugi itu beda. Hanya orang dari Papua yang tahu, dan hanya orang yang pernah berbisnis di Papua yang tahu. Susah, tapi jadi jalan transnya. Mustahil saat itu, tapi jadi. Jadi menurut saya janji-janji dari 3 calon ini, cuti bagi suami yang istrinya melahirkan, cuti 40 hari, kemudian pemberian makanan gratis, kemudian pengenalan ad hoc HAM, walaupun sangat sulit tetapi sangat layak untuk diperjuangkan. Dan jika kita berusaha, pemerintah yang menjabat berusaha siapapun itu, pasti bisa. Kalau berkaca dari pengalaman dari Presiden Jokowi, dan saya mendukung semua janji-janji yang baik dari para capres, untuk diperjuangkan siapapun capresnya. Jika ada capres lain punya janji yang bagus, saya harap juga janji-janji para mantan lawan capres yang nanti terpilih agar juga bisa memperjuangkan janji-janji mantan lawannya, supaya negara kita, bangsa kita bisa semakin bagus dan semakin maju. Ya, demikian dari saya.